kalau tidak ada wali songo ya. Nah cuma masalahnya adalah ketika Islam yang seutuhnya ajaran Rasulullah belum kembali berdasarkan pemahaman yang ada, wali songo ini wafat semuanya. Peninggalan yang ada sekarang yang selalu diikuti oleh lingkungan di mana kita berada. Misalnya laksanakan tadi, memperingati kematian. Kemudian banyak hal yang sebetulnya di dalam agama Islam hal ini tidak ada. Nah, jadi kalau kembali kepada ayat tadi, kafah totalitas, kembalikan, jangan mengikuti langkah-langkah setan. Kenapa? Karena bid'ah itu langkah kedua dari setan untuk memperdayai manusia. Jadi langkah kedua adalah mengajak kepada kedurhakaan untuk melakukan bid'ah atau ibadah-ibadah yang tidak dilakukan atau dicontohkan oleh Rasulullah. Yang ketiga adalah mengajak manusia melakukan dosa-dosa besar. Apa saja kira-kira kata Rasulullah dosa besar? Dosa besar adalah menyekutukan Allah, kemudian membunuh, atau bahkan kadang-kadang yang tidak pernah kita rasakan itu sebagai dosa besar, yaitu apa? Bersumpah palsu. Sesuai dengan hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan bahwa dosa besar ialah menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua. Hati-hati, durhaka kepada orang tua itu adalah langkah ketiga setan dalam rangka memperdayai manusia. Dan bersumpah palsu. Jadi apabila hal ini berhasil, dinaikkan. Kalau hari ini sudah berhasil dinaikkan jadi apa tadi? Bid'ah. Kalau bid'ah sudah berhasil, naik lagi sampai kufur dan syirik. Nah, jadi langkah ketiga setan adalah melakukan dosa besar. Kalau dosa besar juga belum bisa memperdayai manusia, setan itu saya katakan tadi adjustable. Dia turunkan targetnya, mengajak langkah keempat, yaitu menyekutukan Allah, ya, sumpah palsu, durhaka kepada orang tua. Ya. Terus satu lagi apa? Dosa besar itu tiga Bu di sini. Ya. Durhaka kepada kedua orang tua, menyekutukan Allah, membunuh dan bersumpah palsu. Itu hadis riwayat, ya, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keempat, kalau target yang ketiga tidak tercapai, apa yang dilakukan setan memperdayai manusia? Mengajak manusia melakukan dosa-dosa kecil tapi sering. Besar tidak, membunuh aset tidak, kepada orang tua baik, mengajukan Allah tidak. Diajaknya apa? Yang kecil-kecil tapi sering. Kan kalau ada istilah menabung ya, makin ada ya, dari hal yang kecil dan sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Dosa kecil itu seperti apa? Seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya. Sungguh kalian mengerjakan beberapa amalan yang menurut kalian lebih sepele dari seutas rambut. Ini hadis Rasulullah. Padahal kami dahulu semasa Nabi menganggapnya di antara dosa-dosa itu adalah dosa besar. Hadis riwayat Bukhari. Atau mengganggu dalam batas yang tidak merugikan, misalnya contoh-contoh kecil banyak, misalnya berdusta, banyak sekali hal dosa-dosa kecil yang keseharian kadang-kadang misalnya kita meledek teman, ya, atau misalnya memberikan juruan kepada teman dan lain sebagainya. Nah itu dosa kecil dilakukan setiap hari. Misalnya ada orang namanya Agus kan, karena botak, ya, tersebut. Misalnya nama lain, ya. Agus juga agak gundul sedikit, sama. Lu pegang. Nah, tapi tiap hari dilakukan, sehingga kalau tiap hari dilakukan, maka dosa kecil akan menjadi dosa besar.
Ini siapa yang mengajak? Mas ya. Jadi setan-setan juga yang mengajak kepada dosa kecil untuk dilakukan dengan frekuensi yang tinggi. Nah, kalau dosa kecil juga diajaknya manusia tidak mempan juga, tidak mempan juga, apa yang dilakukan? Diturunkan lagi target. Diajaknya manusia melakukan hal yang mubah. Mubah tahu? Iya. Mubah itu sesuatu yang sia-sia. Ya. Jadi kalau yang dosa kecil masih kita punya tameng, ya kita masih punya tameng, bisa berhasil menahan atau mengusir ajakan setan. Diajaknya kembali manusia dirangkul untuk melakukan hal-hal yang mubah, yang tidak bermanfaat. Dilakukannya setiap hari pekerjaan itu, ya. Kalau mubah sudah menjadi kebiasaan, maka kemungkinan untuk melakukan dosa kecil semakin besar kesempatan setan. Walaupun manusia melakukannya merasa tidak berdosa, hal ini dilandasi oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua kata Rasulullah di dalam hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Tirmizi. Dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesehatan dan waktu luang. Jadi kalau kesehatan itu, maaf ini, mulai sekarang saya mengingatkan sebagai penderita ya. Saya juga sama pernah mengalami hal yang mudah seperti Anda dulu. Kalau dulu makanan itu kan Enak. asal enak dan kenyang. Tapi setelah saya mengalami ketika usia 47 tahun harus dibalon, ternyata itu adalah proses di mana Allah mengingatkan kepada kita untuk mengubah pola hidup yang selama ini jor-joran. Dulu yang namanya udang, cumi, nggak ada ya Pak, dilewatkan, semuanya sikat aja, penting enak. Kolesterol 250 nggak urusan, yang penting saya masih muda, ya kan? Ketika divonis balon, apa yang diingat? Saya kalau ingat segitu sering saya nangis. Kenapa? Kalau sudah berhadapan dengan ruang operasi, cuma satu vonisnya, hidup dan mati. Kalau masih hidup, alhamdulillah bisa memperbaiki. Kalau mati, pertanyaannya adalah apa yang Nah, jadi kalau kita bicara kesehatan, mumpung masih bisa memperbaiki diri, perbaiki. Waktu luang, jangan mentang-mentang sekarang waktu luang, tidur aja kerjanya. Lakukan sesuatu yang bermanfaat. Baik untuk lingkungan terkecil kita, kalau bisa lebih besar, lakukan untuk yang lebih besar. Jadi Rasulullah mengingatkan dua hal yang mubah yang kadang-kadang kita bisa menjadi sebuah perbuatan yang menjurus kepada dosa-dosa kecil adalah tentang kesehatan dan waktu luang. Kalau itu juga diajaknya masih belum berhasil, setan itu mereka memberikan langkah yang paling ringan kepada manusia, dan kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa ini langkah setan. Apa itu langkahnya? Menghalangi manusia melakukan aktivitas yang banyak manfaatnya dengan mengalihkan kepada hal-hal yang manfaatnya sedikit. Menyibukkan hamba Allah sehingga ia meninggalkan keutamaan ibadah. Padahal sebenarnya mereka bisa melakukan hal-hal yang lain yang lebih bermanfaat. Misalnya apa? Dari sholat wajib, ada sholat tambahan, sholat sunat. Kadang-kadang timbul pikiran, yang penting kan sholat lima waktu, 17 rakaat, sudah, wassalam. Ya. Nah ini kata setan, jangan ngapain sunat capek-capek, udah aja, segitu juga surga insya Allah. Iya, kalau benar dikasih. Kalau enggak, bagaimana? Atau misalnya saum sunat, ya kan? Saum itu cukup bulan Ramadan, jaminannya surga kata Allah.
apabila kita melaksanakannya sepenuh dengan keikhlasan dan tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang melakukan Senin Kemis. Ngapain Senin Kemis capek-capek? Udah aja di sini kan banyak makanan yang enak, sudah aja. Itu usaha setan. Usaha setan. Jadi 6 langkah tadi apabila kita kumpulkan, ya, yang pertama tadi apa Bu? Kufur dan syirik, target utama. Turun. Langkah kedua apa? Kalau kufur dan syirik belum tercapai, melakukan bid'ah. Bid'ah yang kedua bid'ah. Ya, ibadah bid'ah. Kalau bid'ah juga tidak dilakukan, mengajak melakukan dosa besar. Dosa besar tidak bisa dilakukan, turun lagi targetnya, dosa kecil. Dosa kecil tidak dilakukan, melakukan yang mubah. Kalau mubah juga tidak dilakukan, menghalangi yang besar jadi yang kecil. Nah, maksud saya mengajak kepada jamaah sekalian untuk mencoba membuat evaluasi terhadap diri kita agar kita dari saat ini ke depan sama-sama melakukan sesuatu yang bermanfaat buat diri kita, juga buat lingkungan di mana kita berada, sehingga aktivitas yang akan kita lakukan ini benar-benar dilandasi atas dasar Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mungkin ada pertanyaan, monggo silakan. Ada 2 pertanyaan. Monggo. Targetan utama pertama tadi dari setan, menjadikan orang kafir, ya, menjadi orang kafir atau orang musyrik atau kufur atau syirik. Mungkin bisa dijelaskan lagi Pak Iza perbedaan antara kedua hal itu. Lebih detail lagi supaya. Yang kedua, target yang nomor 3 tadi melakukan dosa-dosa besar. Tadi disebutkan contohnya dosa besar. Pertama adalah menyebutkan Allah, kedua adalah orang tua, membunuh, dan satu lagi Sumpah palsu. Iya. Setahu saya zina itu masuk dosa besar. Betul. Nah, barangkali bisa dijelaskan. Oke. Baik, yang pertama mengenai kufur dan syirik. Syirik ini adalah satu keyakinan dari diri kita yang melihat bahwa ada benda lain atau ada keyakinan lain yang mempunyai kekuatan atau keberkahan di samping Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang biasanya ini tanpa kita sadari di Indonesia ini marak. Istilahnya itu adalah bertanya kepada orang pintar. Misalnya contoh yang kadang-kadang itu sangat simpel adalah ketika Pak Mumu mau beli rumah, bertanya kepada seorang kiai haji, Pak Mumu, ini saya mau beli rumah, kata Pak Mumu. Tusuk sate. Dilihat Pak Mumu, wah namanya Mumu, lahir tanggal berapa? Rumahnya menghadap ke mana? Wah ini menghadapnya ke utara. Kurang bagus Pak. Harusnya Pak Mumu menghadap ke selatan. Ya. Karena menurut perhitungan Pak Mumu lahirnya pada hari Selasa Wage, ini yang mestinya begini. Nah ini tidak disadari. Itu sebetulnya syirik. Jadi syirik itu menyekutukan Allah, ya, karena menganggap ada sesuatu yang bisa memberikan keberkahan selain Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu bentuknya. Misalnya Yon, ini ada kalau percaya dengan horoskop sama. iya. Sama. Itu syirik. Ya. Alternatif itu apa misalnya Bu? Berobat sakit. Berobat ke tempat yang Dikasih Wah, doa. dukun mah jelas buat. maksudnya untuk sakit Pak, jadi kalau Iya. minum obat tapi Kalau dipijit tuh nggak ada masalah. Saya juga sering Bu dipijit. Kalau saya sakit punggung karena ada saraf kejepit, saya ke tukang pijit. Tapi bukan minta jampi. Yang salah itu adalah ketika kita minta jampi. Apalagi kalau misalnya bahasa Sundanya itu jam-jawokan. Yang jawokan itu sesuatu yang tidak ada hubungannya Al-Quran. Misalnya harus membaca ini sekian kali saja.
Jadi sebetulnya bukan bacaan itu yang membawa berkah kepada